Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang wanita kaya yang dikenal pemurah. Ummu Ja'far namanya. Kedermawaan Ummu Ja'far masyhur di kalangan masyarakat. Bahkan dua pengemis buta pun mengetahui hal itu. Setiap hari, dua pengemis buta menunggu Ummu Ja'far di pinggir jalan yang biasa dilaluinya. Ketika bekerja, kedua pengemis buta ini punya harapan dan permintaan yang berbeda dengan ucapan doa yang juga berbeda. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku dari kemurahan-Mu, ucap pengemis buta pertama. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku dari kemurahan Ummu Ja'far, ucap pengemis buta kedua. Demikian doa yang diucapkan keduanya sebagaimana diungkap As-Samarqandi dalam kitab Nailul Hadis fi Hikayatul Hadis. Mengetahui hal itu, Ummu Ja'far segera memberikan sedekahnya kepada kedua pengemis tersebut dengan nilai yang berbeda. Kepada pengemis pertama yang mengharap rezeki dari Allah, Ummu Ja'far memberinya uang 2 dinar. Selanjutnya, untuk pengemis kedua yang mengharap rezeki dari Ummu Ja'far, diberikan 2 adonan roti dan ayam bakar yang di dalamnya telah diselipkan uang 10 dinar. Merasa tidak dapat uang, pengemis kedua ini menawarkan pada pengemis pertama agar roti dan ayam bakarnya ditukar atau dibeli dengan uang 2 dinar yang baru didapat dari Ummu Ja'far. Berikan uang itu kepadaku, lalu ambillah roti dan ayam bakar ini untuk anak-anakmu, ujar pengemis kedua. Kedua pengemis ini tidak tahu bahwa di dalam ayam panggang pemberian Ummu Ja'far itu terselip uang 10 dinar. Singkat cerita, pengemis pertama pun akhirnya sepakat untuk ditukar. Terjadilah transaksi di antara keduanya. Kejadian serupa berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari, Ummu Ja'far kembali menemui pengemis kedua yang mengharapkan rezeki dari wanita kaya itu. Apakah kamu puas dengan pemberian kami? Tanya Ummu Ja'far pada pengemis kedua. Memangnya apa yang engkau berikan padaku? Kata pengemis itu menjawab dengan pertanyaan. 100 dinar, jawab Ummu Ja'far. Tidak mungkin, setiap hari engkau memberiku adonan roti dan ayam bakar. Lalu aku menjualnya ke temanku dengan harga 2 dinar, jawabnya. Ummu Ja'far pun merasa terkejut dan menyadari tentang kemurahan Allah pada hamba yang mengharapkan anugerah darinya. Begitulah, dia pengemis pertama mengharapkan kemurahan Allah, maka Allah segera memberikannya kehidupan yang serba berkecukupan, meskipun dia sendiri tidak punya niat atau rencana seperti itu, ujar Ummu Ja'far. Ummu Ja'far pun menegaskan bahwa barang siapa yang mengadukan kefakiran kepada Allah, pasti Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, ia juga meyakini bahwa takaran rezeki setiap orang tidak akan tertukar. Ketika Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi, dan jika Allah tidak mengkehendaki, pasti tidak akan terjadi. Dari kisah tersebut, dapat ditarik kesimpulan, mengadukan aneka masalah atau mengharapkan rezeki kepada sesama manusia akan selalu meleset dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebaliknya, mengadukan semua keluh kesah hidup kepada Allah pasti akan mendapatkan solusi dengan caranya yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kisah inspiratif ini menceritakan tentang dua pengemis buta yang sedang mencari rezeki. Dalam kisah inspiratif ini dikisahkan ada seorang wanita kaya yang pemurah, memberikan rezeki sehingga terkenal di kalangan masyarakat, termasuk dua pengemis buta ini. Seorang wanita dermawan yang pemurah memberikan rezeki tersebut
bernama Ummu Ja'far yang akhirnya diketahui oleh dua pengemis buta ini. Setiap harinya, dua pengemis buta ini menunggu Ummu Ja'far di pinggir jalan yang biasa dilalui olehnya. Ketika sedang bekerja, kedua pengemis buta ini memiliki harapan dan permintaan yang berbeda dengan ucapan doa yang berbeda juga. Ummu Ja'far mengetahui hal tersebut, kemudian segera memberikan sedekahnya kepada kedua pengemis buta tersebut dengan nilai yang berbeda. Hikmah dan pelajaran dari kisah dua orang pengemis buta yang berharap rezeki. Dikisahkan, ada seorang wanita kaya yang dikenal pemurah, namanya Ummu Ja'far. Kedermawaan Ummu Ja'far masyhur di kalangan masyarakat, termasuk dua pengemis buta pun mengetahuinya. Dikutip pikiran rakyat Sumedang dari laman Kemenak. Dari kolom hikmah yang ditulis Muhammad Ais Lutfi, setiap hari dua pengemis buta menunggu Ummu Ja'far di pinggir jalan yang biasa dilaluinya. Ketika bekerja, kedua pengemis buta ini punya harapan dan permintaan yang berbeda dengan doa yang berbeda pula. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku dari kemurahan-Mu, ucap pengemis buta pertama. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepadaku dari kemurahan Ummu Ja'far, ucap pengemis buta kedua. Demikian doa yang diucapkan keduanya. Mengetahui hal itu, Ummu Ja'far segera memberikan sedekahnya kepada kedua pengemis tersebut dengan nilai yang berbeda. Kepada pengemis pertama yang mengharapkan rezeki dari Allah, Ummu Ja'far memberinya uang 2 dinar. Sedangkan untuk pengemis kedua yang mengharapkan rezeki dari Ummu Ja'far, diberikan 2 adonan roti dan ayam bakar yang di dalamnya telah diselipkan uang. Merasa tidak dapat uang, pengemis kedua ini menawarkan pada pengemis pertama agar roti dan ayam bakarnya ditukar saja dengan uang 2 dinar yang baru didapatkan dari Ummu Ja'far. Berikanlah uang itu kepadaku, lalu ambillah roti dan ayam ini untuk anak-anakmu, ujar pengemis kedua. Kedua pengemis ini tidak tahu bahwa di dalam ayam panggang pemberian Ummu Ja'far itu terselip uang 10 dinar. Pengemis pertama pun akhirnya sepakat untuk ditukar. Terjadilah transaksi di antara keduanya. Kejadian serupa berlangsung selama 10 hari. Ummu Ja'far selama 10 hari kembali menemui pengemis kedua yang mengharapkan rezeki dari wanita kaya itu. Apakah kamu puas dengan pemberian kami? Tanya Ummu Ja'far kepada pengemis kedua. Memang apa yang kau berikan kepadaku? Kata pengemis itu menjawab dengan pertanyaan. 100 dinar sudah kuberikan, jawab Ummu Ja'far. Tidak mungkin, setiap hari engkau memberiku adonan roti dan ayam bakar. Lalu aku menjualnya ke temanku dengan harga 2 dinar, jawabnya. Ummu Ja'far pun merasa terkejut dan menyadari tentang kemurahan Allah pada hamba yang mengharapkan anugerah darinya. Begitulah dia mengharapkan kemurahan Allah, maka Allah segera memberikannya kehidupan yang serba berkecukupan, meskipun dia sendiri tidak punya niat atau rencana seperti itu, ujar Ummu Ja'far. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ummu Ja'far menegaskan, barang siapa yang mengadukan kefakiran kepada Allah, niscaya Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia juga meyakini takaran rezeki setiap orang tidak akan tertukar. Ketika Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Dan jika Allah tidak mengkehendaki, pasti tidak akan terjadi. Dari kisah tersebut dapat ditarik kesimpulannya dengan mengadu aneka masalah atau mengharapkan rezeki kepada sesama manusia akan selalu meleset dan tidak sesuai dengan ekspektasi.
Tangis pengemis Yahudi buta yang rindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga bersyahadat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang memuliakan sesama manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman. Salah satu kesempurnaan akhlak beliau tampak dari sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesama manusia. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan di sebuah sudut kota Madinah selalu mangkal seorang pengemis Yahudi buta. Setiap orang yang mendekati, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad yang mengaku sebagai Rasul itu. Dia gila, pembohong, dan tukang sihir. Jika kamu mendekatinya, dia akan memengaruhimu." Walau sebegitu busuk hati dan perbuatan pengemis itu, setiap pagi Rasulullah selalu membawakan makanan untuknya. Tanpa berkata, beliau menyuapi pengemis itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini hingga wafat. Ketika Abu Bakar berkunjung ke rumah Aisyah, beliau bertanya, "Wahai anakku, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayah, engkau ahli sunnah. Hampir tidak ada sunnah yang belum ayah lakukan, kecuali setiap pagi Rasulullah pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana." Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke sudut pasar dengan membawa makanan. Abu Bakar memberikan makanan kepada sang pengemis. Ketika mulai menyuapi, pengemis marah sambil berteriak, "Siapa kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." Pengemis membantah, "Engkau bukan orang yang biasa datang. Apabila orang itu datang, tanganku tidak akan susah memegang dan mulutku tidak akan susah mengunyah. Orang itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum menyuapkanku kepadaku." Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia langsung berkata yang jujur, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku sahabatnya. Orang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis Yahudi itu mendengar cerita Abu Bakar, ia menangis dan berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, tapi ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya masuk Islam dan bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Itulah salah satu bentuk keagungan seorang Muhammad. Kebaikannya dan ketinggian akhlaknya tidak terbendung oleh kebencian dan cercaan. Bahkan beda keyakinan yang notabene merupakan hal yang paling esensial menjadi lebur di hadapan keluruhan hatinya. Ini sebuah cermin dan teladan yang sangat dibutuhkan ketika saling pengertian, toleransi, dan objektivitas sebagai barang mahal. 4 pengingat untuk tingkatkan ibadah dan tinggalkan maksiat. Manusia diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat. Namun hal ini sulit dilakukan karena dalam praktiknya selalu muncul aneka godaan yang datang dari hawa nafsu maupun bisikan setan. Mengenai hal ini, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan ada 4 pengingat yang bisa menjadi pendorong umat Islam dalam melaksanakan ibadah dan meninggalkan maksiat. Umat Islam mengharapkan bisa memegang teguh 4 pengingat ini di setiap waktu, tempat maupun kesempatan.
Tujuannya tiada lain agar umat Islam selalu berjalan di atas jalan yang lurus dan tidak terjerumus pada lubang kemaksiatan. Ada 4 pengingat tersebut adalah sebagai berikut. Merasakan kehadiran Allah. Habib Abdullah mengingatkan bahwa Allah selalu memantau pergerakan semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari pandangannya. Umat Islam hendaknya bisa merasakan kehadirannya di setiap langkah kehidupan. Sesungguhnya Allah mengetahui setiap rahasia. Allah selalu menyertaimu di setiap keadaan. Tulis Habib Abdullah. Dengan ilmu dan iradahnya, Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, baik yang bersifat lahir seperti perilaku, anggota tubuh maupun yang bersifat batin, yaitu bisikan-bisikan hati. Jika belum bisa merasakan kehadiran Allah, hendaknya mengingat bahwa semua aktivitas kita terpantau dengan jelas oleh CCTV Allah, meskipun sedang berada di tempat tersembunyi sekalipun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Bila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Mengingat hal tersebut, umat Islam hendaknya merasa malu ketika hendak meninggalkan perintahnya, maupun ketika mau mencoba untuk melakukan maksiat padanya. Merasakan kehadiran malaikat pencatat amal. Sebagaimana diketahui, setiap manusia ditemani oleh 2 malaikat kiram, katibin, yang bertugas mencatat amal baik dan buruk. Keduanya dikenal dengan malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib berada di sebelah kanan untuk mencatat amal baik dan malaikat Atid ada di sebelah kiri untuk mencatat amal buruk manusia. Ketika tidak bisa merasakan kehadiran Allah di setiap hari, umat Islam diharapkan bisa merasakan atau mengingat bahwa setiap gerak-geriknya akan direkam dan dicatat oleh kedua malaikat ini. Di akhirat kelak, semua catatan tersebut akan dibuka, kemudian diminta pertanggungjawabnya. Dengan mengingat kehadiran 2 malaikat ini, diharapkan bisa mendorong seseorang untuk terus beramal saleh dan mengurungkan niat saat hendak melakukan maksiat. Kematian ada di depan mata. Jika kehadiran Allah dan 2 malaikat pencatat amal belum bisa dirasakan dan belum juga membuat ibadah kita meningkat, maka ingatlah, dengan adanya kematian, setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Hanya saja, waktu dan tempatnya dirahasiakan. Bisa jadi hari ini, esok, atau lusa. Dengan demikian, pada hakikatnya semua manusia sudah mendapatkan vonis mati. Orang yang sudah divonis mati oleh hakim atau dokter saja biasanya akan menghabiskan sisa umurnya untuk beribadah. Dengan mengingat adanya kematian yang sudah di depan mata, diharapkan bisa lebih meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat. Janji dan ancaman Allah. Pengingat terakhir yang disampaikan Habib Abdullah adalah mengingat pada janji dan ancaman Allah. Allah menjanjikan kebahagiaan dan surga untuk orang yang mau mengikuti aturannya. Sebaliknya, Allah juga mengancam penderitaan dan neraka bagi mereka yang bermaksiatan. Dengan mengingat pada 4 hal yang diharapkan, bisa membuat umat Islam semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, melaksanakan amal saleh, dan meninggalkan perbuatan dosa. Dari kisah dan panduan Al-Quran dan hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kata-kata walaupun itu sederhana, namun positif akan mampu merubah dunia. Maka di era digital saat ini,
Penting bagi siapapun yang memiliki kemampuan menarasikan hal positif untuk tak lelah memproduksi narasi-narasi inspiratif untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik, penuh dengan cinta dan harmoni. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.